Selamat pagi peserta didik kelas 12 TKP. Ya, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Sarpras ya. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada modul yang kelima. Di mana modul yang kelima ini kita membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kenapa sarana dan prasarana itu perlu untuk dilakukan penghapusan, Ibu pertama-tama memohon maaf kepada peserta didik sekalian, karena harusnya tadi pada saat kita melakukan atau Ibu menyampaikan materi melalui Zoom, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan jaringan, sehingga tadi pada saat kita melakukan Zoom lebih sering terputus-putus ya penyampaian materinya. Nah, dan itu bukan keinginan Ibu, bukan juga keinginan anak-anak sekalian. Nah, ini adalah kelanjutan dari yang tadi sempat kita bahas pada Zoom yang sebentar itu ya dalam waktu singkat. Baik, anak-anak sekalian, bahwa sebelum dilakukan penghapusan sarana dan prasarana, jika anak-anak masih ingat di awal dalam suatu lembaga atau organisasi perlu yang namanya kita merencanakan untuk mengadakan atau melakukan pengadaan tentang sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, ulasan kita pada hari ini tadi sudah Ibu sampaikan pengertian ya, pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak masih ingat ya, karena baru tadi ya sebelum materi ini Ibu sampaikan melalui media ini. Nah, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Ya, ingat penekanannya, sarana adalah sesuatu ya, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, sedangkan prasarananya adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, atau proyek. Itu mengenai pengertian ya, pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, penghapusan sarana dan prasarana ini bisa dilakukan karena di awal ada pengadaan ya, ada pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada materinya, penghapusan sarana dan prasarana. Nah, pengertian penghapusan itu sendiri apa? Ya. Nah, penghapusan barang inventaris merupakan kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya bahwa dalam kegiatan penghapusan kita juga harus melalui mekanisme yang benar. Ya. Nah, tujuan umum dilakukannya penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk membebaskan bendaharawan barang atau pengelola dari pertanggungjawaban administrasi fisik atas barang milik negara dan yang berada di bawah atau pengurusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian penghapusan barang inventaris secara garis besar. Nah, berikut ini adalah pengertian penghapusan menurut beberapa ahli.
Yang pertama ada Ibnu Syamsi. Nah, menurut Ibnu Syamsi, pengertian penghapusan adalah penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan atau dipergunakan lagi. Ya. Kemudian Wahyu Ningrum berpendapat bahwa penghapusan adalah sebuah kegiatan meniadakan atau menghapus barang-barang milik lembaga dari daftar inventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, Lukas dan Rumsari mengatakan bahwa penghapusan barang adalah kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, menurut keputusan Menkeu nomor 470 KMK titik 01 garis miring 1994, penghapusan adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris. Ya, daftar inventaris itu dalam rupa buku inventaris dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang atau pembantu penguasa barang. Ya. Nah, berarti kita membebaskan pertanggungjawaban dari bendahara barang, ya, atau pembantu penguasa barang. Nah, ketika barang itu atau sarana dan prasarana itu sudah layak untuk dihapus atau dibuang gitu ya, atau ditiadakan, maka salah satunya adalah memberikan keputusan bahwa barang itu harus dihapus dari daftar barang, ya, dari daftar barang yaitu atau dari daftar inventaris. Nah, kemudian Permendagri nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa penghapusan barang milik daerah atau tindakan-tindakan penghapusan barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah. Dan terakhir, Bafadal berpendapat bahwa penghapusan perlengkapan adalah kegiatan meniadakan barang milik lembaga, bisa juga sebagai milik negara, dari daftar inventaris dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah. Ya. Nah, adapun fungsi penghapusan sarana dan prasarana ini adalah yang pertama, membatasi pemborosan biaya untuk pemeliharaan atau perbaikan. Kemudian, yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna. Nanti Ibu akan berikan salah satu contoh, ya. Kemudian, membebaskan satuan organisasi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang. Kemudian yang terakhir adalah menghindari penjagaan keamanan yang tidak bermanfaat untuk barang-barang yang tidak terpakai karena rusak. Nah, itu adalah fungsi, ya, fungsi dari penghapusan sarana dan prasarana. Sebagai contoh, kita sehari-hari tentunya diketemukan dengan salah satu contoh ini, ya. Nah, anak-anak di kelas pasti sering melihat situasi yang seperti ini, ya, ada kursi, ada meja yang patah, yang rusak, seperti itu ya. Nah, kemudian ditumpuk dalam satu tempat sehingga pada saat kita melakukan proses pembelajaran, rasanya situasinya sangat tidak enak dalam proses pembelajaran itu sendiri karena konsentrasi kita pasti tertuju pada salah satu
kursi misalkan yang rusak, atau misalkan ada teman kita yang kebetulan kursinya rusak belum diperbaiki gitu ya. Nah, pasti repot kan kalau teman kita ini belajarnya dengan keadaan kursi atau meja yang rusak. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini, seperti yang digambar eh, ini kan kursinya sudah tidak ada kaki ya. Nah, ini sudah tidak ada kaki. Kemudian kalau kita duduk pun di sini tentu tidak bisa duduk. Karena bagaimana kursi mau berdiri hanya dengan satu atau dua kaki, sementara kaki yang lainnya tidak ada karena patah, karena memang rusak, seperti itu ya. Nah, dan ini dalam daftar inventarisasi sekolah pasti ini juga sudah ada ya. Nah, ketika ini memang sudah harus dilakukan perbaikan atau bahkan untuk diganti, maka petugas inventarisasi dalam hal ini kalau misalkan kita di sekolah itu ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab beliau. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini, maka ini harus dihapuskan ya. Ini harus dihapuskan atau ditiadakan dengan cara setelah meniadakan maka harus menggantinya dengan yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana ini adalah yang pertama, mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. Kalau sudah seperti ini, seperti yang pada gambar ini tidak perlu dipelihara lagi anak-anak. Jadi ini memang harus dibuang ya, karena memang kalaupun diperbaiki lagi, maka harus mengganti tiang atau kaki yang satu ini ya. Nah, sementara ini kan ada dua nih, kalau ibu lihat ini ada dua, yang ini satu, kemudian yang ini juga satu. Ya, ini dua. Artinya ini sudah tidak layak lagi, maka ini harus dibuang. Untuk mengurangi biaya dari waka bagian sarpras, maka ini harus dibuang. Ya, kursi ini harus dibuang. Kemudian meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Nah, membebaskan ruang dari penumpukan barang. Kan Ibu bilang tadi kan, jika ini ditempatkan di dalam satu ruang atau di dalam satu sudut, maka ini akan membuat penumpukan barang, sehingga kita tidak konsentrasi untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Kalau misalkan ini yang sudah tidak layak digunakan, sudah sepantasnya ini harus dihapuskan ya dari daftar inventaris. Kemudian untuk juga membebaskan barang dan tanggung jawab dari pekerja. Kalau ini masih tetap disimpan ya, meskipun dalam satu ruangan atau dalam satu sudut ruangan, maka ini tetap menjadi tanggung jawab dari pekerja atau dari bagian sarana dan prasarana di sekolah. Nah, ini adalah penjelasan singkat Ibu mengenai penghapusan sarana dan prasarana. Nah, selebihnya anak-anak bisa coba cari contoh yang lain ya, contoh sarana dan prasarana barang yang lain yang bisa juga dilakukan penghapusan ya, yang sesuai dengan aturan atau mekanisme yang sudah ada. Nah, sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Sampai jumpa lagi kita pada pertemuan yang selanjutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Amin.